Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangka, Kecamatan Belinyu. Saya Guntur Herniawan dari UPTD SMP Negeri 4 Belinyu. Saya Emilia Agustini, SMA Negeri 1 Belinyu. Saya Novia Anjayani dari UPTD SMP Negeri 5 Belinyu. Saya Trino Biansa, UPTD SMP 2 Belinyu. Pada hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan pemantauan coaching guna melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini, kami secara bergantian menjalankan peran sebagai pemantau, coach, dan coachee. Semoga kegiatan ini menginspirasi dan menjadi bahan rujukan untuk aksi nyata coaching di satuan pendidikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak Tri. Sehat ya Bu? Ya. Semangat ya Bu ya? Tetap semangat. Walaupun ini sore Bu, tapi Ya. kita tetap semangat ya Bu ya. Baik, seperti yang kita sampaikan kemarin, bahwa kita ada janji ya Bu ya, bahwa hari ini Ibu ada proses coaching ya. Iya, dengan coaching, dan Ibu meminta saya sebagai pengamat atau observer. Iya. Ya, baik Bu ya. Dalam proses ini saya akan melihat Ibu memproses coaching, di mana saya akan sampaikan rubrik penilaiannya dalam observasi yang saya ingin lihat dari Ibu. Baik Bu, pertama saya akan menjadi acuan saya adalah melakukan proses nanti. Ibu memiliki prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memilikinya ya. Insya Allah Pak. Insya Allah ya. Kemudian juga ada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh Ibu, yang meliputi present atau kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya pasti Ibu memilikinya ya Bu. Insya Allah Pak. Insya Allah. Kemudian saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, dan jangan lupa untuk menerapkan alur Tirta ya, dengan pola rasa ya Bu ya. Oke. Saya ingin bertanya, kira-kira kompetensi inti apa yang Ibu ingin capai hari ini? Oke, makasih Pak Tri. Jadi terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan ketika saya menjadi coach, itu ada dua itu Pak. Yang pertama, saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif ya. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada dua ya Bu ya? Iya. Jadi yang utama yang mana ya Bu? Jadi kalau yang utama jelas yang ketiga gitu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, yang mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga bisa tercapai pada hari ini Bu. Mungkin itu saja. Setelah ini silakan Ibu memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap percakapan nanti Ibu akan memunculkan indikator yang sesuai dengan yang Ibu ingin kembangkan. Saya akan coba Pak. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak Tri. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Bu Emil. Selamat sore Bu Nopi. Sore Bu. Masih sehat? Alhamdulillah masih sehat Bu. Oke, Bu Nopi ya. Insya Allah Bu. Nih Bu Nopi, kemarin kita sudah berbincang gitu ya terkait dengan kegiatan coaching kita pada hari ini. Betul Bu Nopi? Iya, betul sekali. Nah Bu Nopi, untuk kegiatan coaching kita pada hari ini, saya mau bertanya kepada Bu Nopi nih, apa sih tujuan pertemuan coaching kita pada hari ini? Iya Bu Emil, begini saya mau berbincang sama Bu Emil untuk mendapatkan satu solusi atas permasalahan saya di sekolah Bu. Oke, kalau boleh saya tahu permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah itu terkait masalah apa Bu? Iya,
Begini Bu, sebenarnya Bu di sekolah saya itu banyak sekali siswa yang belum begitu paham dengan apa itu BK, terutama di kelas 7 ya Bu ya. Jadi anak-anak ini seringkali menganggap bahwa BK itu hanya untuk siswa yang bermasalah Bu. Nah itulah yang menjadi permasalahan saya yang ingin saya diskusikan ke Bu Emil hari ini. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Nopi gitu yang pertama adalah kurang pahamnya gitu ya siswa mengenai fungsi dan peran layanan BK di sekolah gitu ya. Betul sekali. Kenapa? Karena siswa selalu menganggap bahwa BK itu hanya untuk tempat penyelesaian masalah gitu ya. Oke, padahal masih banyak fungsi dan peran BK lainnya yang bisa dimanfaatkan di sekolah oleh siswa gitu ya. Betul Oke, sekali, nah Bu Nopi, menurut Ibu Nopi nih, apa keberhasilan dari tujuan pertemuan kita pada hari ini, Bu Nopi? Iya, harapan saya Bu, saya ingin siswa itu memanfaatkan BK itu bukan hanya menganggap BK itu bukan hanya sebagai tempat di mana ada anak-anak bermasalah kemudian baru datang ke BK gitu ya. Saya maunya anak-anak itu bisa melakukan komunikasi yang aktif terhadap guru BK terkait dengan permasalahan pribadi, kemudian bagaimana permasalahan karir ke depan yang akan dibicarakan, kemudian kendala-kendala perihal belajar, kegiatan belajar di sekolah gitu. Artinya di sini bahwa anak-anak itu menganggap bahwa guru BK itu adalah sahabat untuk siswa, bukan sebagai polisi di sekolah kan yang selama ini terjadi kan karena setiap ada masalah dibawa ke BK itu menganggap bahwa BK itu adalah polisi untuk sekolah. Nah, harapan saya itu pengennya anak-anak itu tahu bahwa ketika ada permasalahan pribadi, belajar, sosialnya, kemudian karir ya, terutama untuk yang kelas 9, saya maunya anak-anak itu datang ke guru BK untuk mendiskusikannya, berkomunikasi secara santai gitu Bu. Nah itu harapan saya sih peran guru BK itu ada gitu untuk anak-anak di sekolah. Jadi yang saya tarik kesimpulan dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, artinya Ibu punya apa ya, punya harapan ke depannya gitu ya, siswa bisa memanfaatkan layanan BK ini dengan maksimal. Betul gitu ya. sekali, Ibu. Artinya bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah terkait masalah pribadi saja gitu, tapi juga berkaitan dengan mungkin pengembangan bakat minat siswa gitu ya. Ibu, iya. Kemudian juga hal-hal lain yang sifatnya positif gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke, nah Bu Nopi gitu ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari tujuan gitu ya, kemudian mulai dari apa ya, keberhasilan harapan ke depannya gitu ya, ketika kita selesai melakukan coaching ini gitu ya. Nah, boleh saya bertanya kembali nih Bu, terkait dengan hal itu ya. Jadi kalau misalnya nih menurut Ibu nih ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ketika misalnya nih ada siswa yang tidak memanfaatkan layanan BK dengan maksimal gitu ya, artinya pastinya ada suatu masalah di situ, pastinya kan Bu. Kenapa siswa tidak memanfaatkan layanan BK dengan maksimal kan? Jadi menurut Ibu ada tidak kendala yang menjadi penyebab kenapa siswa mungkin pemahamannya terhadap apa ya fungsi dan peran BK di sekolah yang belum maksimal gitu? Apa sih permasalahan yang menjadi penyebab gitu ya? Iya Bu, menurut saya ya Bu ya mungkin kurangnya sosialisasi terhadap murid tentang fungsi BK itu sendiri di sekolah ya, terutama itu untuk anak-anak kelas 7 pastinya Bu yang merasa aneh gitu ya Bu ya untuk guru BK gitu kan, dimana kita tahu bahwa BK itu baru ada ketika anak berada di SMP, pada saat di SD kan tidak ada guru BK, sehingga anak-anak itu mungkin saya kurang menginformasikan terkait hal fungsi BK di sekolah, terutama untuk anak kelas 7, kemudian kendala untuk anak kelas 8 dan kelas 9 terkait fungsi BK itu di kelas 8 sendiri masalah belajar ya, harusnya permasalahan tentang belajar itu dikomunikasikan, juga salah satunya guru BK berperan, begitu juga dengan anak kelas 9 tentang karirnya gitu. Mungkin informasi yang
yang masih kurang saya Masih sampaikan. kurang ya. Berarti gitu itu bagian dari kendala yang Ibu hadapi di sekolah gitu iya, ya. betul sekali, Sehingga Bu. bisa jadi siswa Ibu di sekolah kenapa belum maksimal gitu dalam memanfaatkan layanan BK gitu ya. Karena kurangnya sosialisasi gitu ya, Bu ya. Betul sekali, Bisa jadi di kelas 10, kelas 7 tadi kata Ibu tadi ketika dia berada di SD gitu ya. Tidak semua sekolah di SD itu mempunyai guru BK gitu ya. Ternyata yang berperan di situ hanya guru kelas gitu ya. Iya. Sehingga kadangkala ketika ada anak yang mengalami masalah gitu ya, untuk mengkonseling gitu ya, untuk melakukan bimbingan konselingnya yang terhambat gitu. Dan ini terbawa ketika siswa itu melanjutkan ke tingkat SMP gitu ya, Bu ya. Jadi itu kendala yang Ibu hadapi gitu. Nah, Bu Nopi nih, dari kendala yang Ibu hadapi nih, menurut Ibu nih ya, apa sih solusi untuk menangani hal itu, Bu? Pastinya Ibu punya strategi nih. Pastinya Ibu akan mencoba untuk mengatasi hal itu kan. Nah, terkait dengan solusi itu coba Ibu bayangkan gitu. Apa saja solusi yang bisa Ibu ambil gitu untuk mengatasi permasalahan itu? Ya, baik Bu. Mungkin saat ini ada solusi mungkin yang bisa saya lakukan gitu ya. Pertama itu ia melaksanakan sosialisasi pada saat jam layanan klasikal kepada murid gitu ya. Saya tidak hanya menyampaikan materi tentang layanan BK gitu ya, materi-materi di RPL gitu, tapi lebih terfokus dulu yang terutama bahwa peran guru BK di sekolah itu apa. Mungkin saya akan sosialisasi kembali terkait hal tersebut terutama untuk anak-anak kelas 7. Kemudian untuk yang kelas 7 kayaknya saya akan mencoba untuk berkoordinasi karena kan kita ini kan di tempat di sekolah kecil kan ya, Bu ya, hanya ada 2 sekolah SD-nya yang masuk dari itu 2 atau 3 gitu. Mungkin nanti saya akan coba berkomunikasi dengan guru SD terkait masalah pribadi siswa yang mungkin harus saya tahu biar bisa saya tangani berkelanjutan di SMP gitu ya, Bu ya. Nah, itu solusi. Dan yang terakhir mungkin akan saya sosialisasi juga di media sosial sekolah sepertinya, Bu, apa itu peran guru BK di sekolah, dan nantinya bisa dilihat oleh anak-anak yang seperti kita ketahui anak sekarang tuh udah punya sosial media. Iya, pastinya gitu ya, Bu ya. Karena perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi gitu ya, artinya Ibu sudah mulai menemukan gitu ya gambaran solusi yang akan Ibu lakukan gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi gitu ya. Yang pertama tadi adalah dengan melakukan sosialisasi gitu ya kepada khususnya kelas 7 gitu ya, supaya nanti anak-anak kelas 7 gitu ya itu bisa menjalankan bisa memahami peran gitu ya, peran BK di sekolah gitu ya. Kemudian juga yang menarik adalah Ibu mencoba untuk menjalin kolaborasi gitu ya dengan guru-guru di SD. Artinya Ibu sudah punya data nanti gitu ya, data acuan Ibu gitu ya mengenai perilaku gitu ya anak-anak Ibu yang di kelas 7 gitu ya. Artinya ini bisa menjadi referensi Ibu ke depannya gitu ya. Kemudian juga nanti yang menarik juga Ibu akan mensosialisasikan di media sosial yang ada di sekolah Ibu ya. Artinya sudah banyak sekali solusi yang sudah mulai bisa menuntut Ibu gitu ya untuk menyelesaikan solusi yang Ibu hadapi gitu ya. Itu sudah terpikirkan Ibu, cuman masih ragu kira-kira saya ini benar nggak ya solusinya seperti itu gitu ya, Ibu. Artinya Ibu masih bingung gitu ya, apakah ini tepat gitu solusinya gitu. Nah, Bu, dari sekian banyak solusi tadi gitu ya, kalau Ibu memfokuskan satu solusi dulu gitu ya,
Nah, apa yang mau Ibu ambil langkah ke depannya gitu ya? Yang betul-betul harus Ibu lakukan saat ini gitu. Betul Bu. Oke. Mungkin yang akan saya lakukan dalam waktu dekat Bu ya, solusi saya ambil solusi yang pertama. Kebetulan kan layanan BK di sekolah itu ada bimbingan klasikalnya juga. Jadi saya mungkin akan memanfaatkan 1 jam pembelajaran di bimbingan klasikal untuk menginformasikan lebih lanjut terkait tentang fungsi guru BK di sekolah. Kemudian dari sosialisasi itu akan saya terus lakukan, dan apabila terkadang kan Bu ya kendala saya di jam klasikal itu, misalnya pada saat jam klasikal ada permasalahan siswa yang harus memanggil orang tua siswa, kemudian saya harus meninggalkan kelas. Nah, itu juga menjadi kendala sebenarnya, tapi saya akan menggantikannya di jam-jam kosong atau jam-jam yang ketika tidak ada guru atau jam-jam perpustakaan. Mungkin akan saya sosialisasikan pada saat di perpustakaan dengan siswa sambil kegiatan membaca anak-anak. Artinya menjalin kedekatan. Melalui kedekatan itu saya menyampaikan informasi terkait perihal tentang fungsi BK di sekolah. Jadi artinya di sekolah Ibu memang untuk Bu BK-nya memang ada jam klasikal gitu untuk bisa ketemu dengan murid-murid Ibu di kelas gitu ya. Oke, alhamdulillah gitu Bu ya. Artinya Ibu punya kesempatan gitu ya untuk menjalankan rencana Ibu ke depannya gitu ya terkait dengan mensosialisasikan pengen BK tadi supaya lebih optimal lagi gitu ya. Oke, di sekolah Ibu ya. Nah, Ibu Nopi gitu ya. Kemudian begini Bu Nopi, ketika saya melihat dari solusi gitu ya, solusi prioritas Ibu yang paling utama tadi adalah mensosialisasikan gitu ya. Nah, setelah pertemuan kita pada hari ini gitu ya, rencana tindak lanjut nih akan Ibu lakukan setelah proses coaching kita pada hari ini. Saya pengen tahu nih, apa yang akan Ibu lakukan gitu Bu, terkait dengan solusi yang sudah Ibu temukan tadi. Yang pasti saya akan melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut pada jam klasikal. Kebetulan lusa itu ada jam di kelas 7 ya Bu ya. Itu akan segera saya lakukan gitu Bu, untuk sosialisasi di kelas 7. Nah, sosialisasi akan saya lakukan dalam waktu dekat. Kebetulan ada jam layanan klasikal dan itu langsung akan saya terapkan. Alhamdulillah, artinya dalam waktu dekat ini ya Bu artinya apa yang sudah menjadi perbincangan kita pada hari ini akan Ibu realisasikan gitu ya. Saya mantapkan ya Bu ya. Semangat deh Bu Nopi ya. Makasih gitu ya. Artinya Ibu di sini saya melihat sudah bisa menemukan solusi yang Ibu pilih ya. Artinya dari apa yang Ibu sampaikan saya sangat mengapresiasi sekali gitu ya. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan gitu ya akan terlaksana dengan baik gitu ya. Yang penting komitmen. Nah, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini ya, saya mau nanya nih, komitmen Ibu gitu ya kepada tanggung jawab Ibu dalam yang Ibu temukan tadi gitu ya, apa Bu? Pastinya saya akan fokus dulu ke hal tersebut ya. Kemudian saksi apabila artinya konsisten dengan kegiatan tersebut, menginformasikan, mensosialisasikan kepada. Kemudian apabila yang belum memahami, mungkin akan saya lakukan ke bimbingan kelompok atau kalau perlu ke bimbingan pribadi secara pribadi. Artinya akan saya terus sosialisasikan dan sampai anak-anak benar-benar paham bahwa fungsi BK itu bukan sebagai polisi. Jadi itu komitmen Ibu, artinya tetap konsisten. Dan apa yang Ibu lakukan selalu berkelanjutan, artinya continue gitu ya. Artinya Ibu akan tetap selalu semangat gitu ya, fokus dengan apa tujuan yang ingin Ibu capai. Makasih, saya menantikan progres ke depannya gitu ya. Artinya pertemuan kita tidak hanya cukup hari ini saja gitu ya. Ibu, kalau Ibu bersedia gitu ya mau berbagi cerita dengan saya gitu, saya menantikan kemajuan yang akan Ibu temukan nanti. Saya ingin menunggu waktu-waktu itu nanti ya Bu ya. Tetap semangat Ibu Nopi, mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu, tujuan Ibu akan tercapai gitu ya. Terima kasih ya Bu Emi. Tetap sehat ya Bu Nopi ya. Menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan.
Proses coaching telah selesai tadi. Oke. Gimana perasaan Ibu setelah proses coaching? Alhamdulillah ya Pak Tinggi ya, ketika saya sudah melaksanakan coaching gitu ya, ketika saya menjadi coach dan Bu Nopi menjadi coach saya gitu ya, ada sedikit rasa pertamanya gugup Pak. Kenapa? Karena terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi Pak, di pertanyaan, mengajukan pertanyaan berbobot, saya takut nantinya saya tidak mampu menggiring Ibu Nopi untuk menemukan solusi terbaik dari potensi yang dimiliki oleh Ibu Nopi terhadap permasalahan yang dihadapi gitu. Tetapi setelah saya jalannya proses coaching, alhamdulillah ya ada rasa kelegaan, ada rasa senang juga gitu Pak. Kenapa? Karena saya melihat Ibu Nopi sudah mampu menemukan solusinya ya, menemukan solusi yang dihadapi. Ya, gitu. Baik Bu. Ini Bu, saya mau tanya, bagaimana kalau Ibu nilai Ibu waktu proses coaching tadi? Aduh, kalau bicara dengan performa saya gitu Pak ya, dari apa yang sudah saya lakukan gitu ya, saya malu nih Pak. Kenapa Jadi malu? saya melihat bahwa saya sudah sedikit banyaknya sudah mampu menuntun ya, menuntun Ibu Nopi gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu ya, sehingga Bu Nopi bisa menggali potensi terbaik dalam dirinya, sehingga Bu Nopi ini dengan sendirinya gitu Pak menemukan solusi menemukan solusi yang dihadapi gitu. Oke, saya tadi sudah mengamati proses coaching Ibu, dan terkait proses coachingnya sudah ada. Saya maaf ya Bu ya, saya menilai Ibu ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, proses titanya sudah ada Bu. Jadi proses titanya ada, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot terkait kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, itu sudah muncul Bu. Di mana coachingnya tadi sudah mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan pertanyaan Ibu sebenarnya sudah mengarah di mana coach tadi jadi berpikir kritis dan menemukan solusinya, gitu Bu. Dan juga yang saya amati, Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif pada saat proses coaching tadi. Kemudian sedikit tambahan, Ibu juga sudah memunculkan proses kehadiran penuh di situ, di mana Ibu kehadiran penuh di situ. Yang saya lihat juga proses coachingnya juga aktif. Ibu sudah menjadi pendengar yang aktif, dan dari pendengar yang aktif itu Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching tadi menemukan solusi dari pertanyaan Ibu. Oke, makasih ya Pak Tinggi ya. Ya Bu. Baik, ini Bu yang terakhir, gimana rencana tindak lanjut Ibu? Nah, terkait dengan rencana tindak lanjut yang saya lakukan, artinya kedepannya ini bisa menjadi masukan buat saya juga Pak, dengan apa yang sudah hasil pengamatan Pak Tinggi terhadap yang saya sudah lakukan dalam proses coaching saya gitu. Ini bisa menjadi bahan evaluasi buat saya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga saya akan berusaha untuk mengasah keterampilan saya, kemudian mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan, yang harus dikuasai oleh seorang coach gitu, sehingga nantinya ketika saya membantu teman rekan sejawat saya di sekolah, saya bisa melaksanakan coaching untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Iya, baik Bu. Baik Bu, mungkin itu saja. Ya, ini saya semoga tindak lanjutnya dapat terrealisasi ya Bu. Amin, makasih Pak Tinggi. Oke, untuk proses observasi saya kira sudah cukup sampai di sini. Oke, makasih Pak. Kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dan selalu menggerak.